Yang pertama adalah kenapa harus banser? Keamanan itu banyak, Mbak, banyak faktornya. Secara otomatis keamanannya harus ditingkatkan. Melihat keamanan kampus kita itu kok banser, bukan satpam atau yang lain. Prof. Nur Rahmat yang bilang, Itu saya yang meminta. Universitas Wahid Hasyim terkenal dengan sebutan Kampus Nusantara, kampus Aswaja yang identik dengan toleransi antar sesama. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan universitas, Unwahas memilih pasukan barisan Ansor Serbaguna atau sering kita sebut dengan Banser sebagai garda terdepan. Keberadaan Banser seringkali kita lihat di lingkungan Unwahas sebagai unit satuan keamanan bagi para mahasiswa dan seluruh civitas akademik Universitas Wahid Hasyim. Namun demikian masih banyak orang yang belum tahu perbedaan Banser dan juga unit satuan keamanan lain. Lalu, apa sih perbedaan Banser dan juga unit satuan keamanan lain? Dan bagaimanakah peran Banser di lingkungan Unwahas? Pada kesempatan kali ini kita akan mengulik sejarah di balik satuan keamanan yang ada di Unwahas yang sering kita sebut Banser. Saya, Rena Hamdan, selamat datang di Distrik Aswaja. Banser ya, bedanya Banser dengan satpam. Satpam itu singkatannya satuan pengaman. Satuan pengaman berarti kan satu ya. Banser itu adalah barisan Ansor Serbaguna. Barisan berarti lebih daripada satu. Yang pertama adalah kenapa harus Banser? Karena Banser adalah salah satu dari badan semi otonomnya dari Nahdlatul Ulama ya, dan di situ tentu saja Banser adalah berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, dan itu sejalan dengan Unwahas. Kemudian jika dibandingkan dengan tenaga keamanan yang di luar sana, itu tidak kalah kualitasnya. Kenapa? Karena untuk masuk ke Banser saja sudah diwajibkan mengikuti diklat. Masih banyak lagi diklat yang menempa untuk profesionalitasnya dalam kebanseran. Yang selanjutnya adalah berkhidmat ya. Kita berkhidmat di Unwahas ini adalah salah satu cara untuk melanggengkan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Tugas seorang koordinator adalah mengkoordinir dari teman-teman yang dijadwalkan sesuai dengan jadwal hariannya, itu memang sudah terjadwal. Terus kemudian memantau ya, memantau setiap saat dalam grup WA bahwasanya ada kejadian apa yang penting atau mungkin kejadian yang landai saja. Yaitu jika ada kejadian yang insidental yang sifatnya itu urgent, itu langsung di-share pada grup WA sehingga dari koordinator langsung bisa koordinasi lebih lanjut untuk memecahkan masalah itu. Itu koordinasinya lebih kepada bagian umum karena kita di bawahnya bagian umum, secara strukturnya di bawah bagian umum. Terus kemudian untuk yang lainnya membuat laporan-laporan. Per 1 bulan itu kita yang di pos itu diamanai laporan yang berupa buku mutasi. Itu sebagai catatan, itu jika ada kejadian-kejadian yang sekiranya nanti bisa diambil untuk identifikasi jika ada masalah-masalah yang
yang besar. Nanti dari faktor kedokteran dari kampus ini satu sini itu nanti saya rekap ada apa saja, nanti saya laporan kepada pimpinan itu per 1 bulan. Terus kemudian per 3 bulannya ada evaluasi kerja. Nah, itu sudah diprogramkan. CCTV ya Mas. CCTV ini adalah CCTV ini khusus untuk mengcover yang ada di gedung dekanat. Untuk yang sini khusus untuk dekanat. Untuk yang sebelah sana di kampus 1 itu juga ada CCTV juga. Itu bisa diakses juga. Namun dari yang lainnya baru kita pengajuan untuk pengadaan CCTV karena apa? Itu salah satu alat bantu kita untuk memantau keadaan begitu saya kira. Pos dekanat, monitor pos dekanat. Mohon laporannya untuk kondisi area pengamanan dekanat untuk bisa dilaporkan di pos induk begitu ganti. Terpantau aman kondusif dan untuk aktivitas rutinitas biasa pengarahan check-in sama termogan cek suhu badan sampai saat ini masih berlangsung. Itu dan informasi dari Pos Dekanat. Oke, terima kasih Pos Dekanat untuk laporannya. Segera kami tindak lanjuti di Pos Induk. Begitu, terima kasih. Selamat siang, selamat bekerja. Ya seperti kepala rumah tangga pada umumnya ya. Kita mulai dari pagi, bangun pagi, sholat subuh berjamaah, kemudian bantu-bantu apa yang harus dibantu. Misalnya kalau pas ada datang belanjaan itu kan kita keluarin kas-kas kosong itu, tabung kosong. Matur suwun. Monggo. Kita kan ada kolam kecil Mbak, itu di depan itu ada beberapa ikan lah yang harus kita perhatikan juga. Terus kemudian melihat ini burung di kandang tuh makanannya habis atau masih, itu kan harus kita cek biar dia tetap bisa sehat. Jadwal ya? Iya, sesuai dengan jadwal. Kalau pagi saya harus 6:30 sudah on dari rumah. Kalau saya piketnya siang jam 14, berarti saya pagi sampai siang masih ada kesibukan lain yang bisa saya kerjakan. Banyak di luar kegiatan organisasi. Saya kira wajar dengan yang lain. Oh, berarti Bapak tugas di pos 3 ya Pak? Iya, untuk hari ini saya kebetulan pas dinas jatah hari siang yang kedua. Jadi saya bisa ditempatkan harusnya di pos 2. Pos 2 nanti diambil satu ke sini untuk pengendalian pengamanan perparkiran roda 2 khusus mahasiswa. Karena kita alhamdulillah Mbak sudah punya gedung baru parkir untuk mahasiswa. Lantai alhamdulillah yang juga diresmikan oleh kepala yayasan kemarin. Kita ya areanya seperti ini. Mungkin kalau mau lihat-lihat ke dalam monggo ya, isinya parkir semua. Dulu tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu kampus ini Universitas Wahid Hasyim itu menjadi tempat terselenggaranya acara Porsema, Pekan Olahraga Seni dan Ma'arif. Karena dirasa tenaga keamanan di kampus itu belum ada, maka mereka bekerja sama dengan pihak luar dari pihak kampus, mengkontak kepada PW Ansor. PW Ansor menugaskan kepada Banser Kota Semarang untuk mengendalikan acara itu.
kita masuk ke sini dalam rangka sebagai tenaga keamanan Porsema. Lah, kita melihat di sini, Mbak. Di sini melihat ini kampus kita ya. Ini kampus N, kampus Aswaja. Tapi kok tidak ada tenaga keamanan yang spesifik untuk bertugas mengamankan kampus dan lingkungannya. Itu tahun 2010 ceritanya. Jadi kemudian 2 tahun itu baru mendapat respon dari pihak kampus melalui Kasubag Kepegawaian dulu, Ibu Ina. Kenal ya Ibu Ina ya? Nah, dari Kasubag Kepegawaian Ibu Ina itu menghubungi saya. Awalnya kedatangan kita ke sini semacam kerjasama, ternyata alhamdulillah dari kampus direspon malah justru ingin merekrut tenaga keamanan kampus secara formal menjadi pegawai kampus, tapi tetap dengan alma mater Banser, karena sebagai simbol ini adalah kampus Aswaja. Sejarahnya seperti itu, memang agak panjang. Nah, suatu ketika di dalam acara pembinaan pegawai ada tradisi seperti kita tuh, pembinaan pegawai setiap 1 tahun sekali, biasanya mendekati acara Disnatalis. Itu disampaikan oleh beliau yang sekarang menjadi ketua yayasan, Prof. Nur Rahmat ya. Dulu beliau masih sebagai rektor. Itu disampaikan di depan umum, di depan Civitas Akademika, kurang lebihnya. Mohon maaf Bapak kalau nanti ada kekurangan dan kelebihan sih. Bahasanya seperti ini. Bapak Ibu Civitas Akademika Universitas Wahid Hasyim berbicara tentang keamanan kampus kita. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian melihat keamanan kampus kita itu kok Banser, bukan Satpam atau yang lain, itu saya, Prof. Nur Rahmat yang bilang, itu saya yang meminta. Bisa jadi pribadi beliau, bisa jadi yayasan, bisa jadi kita artikan sebagai lembaga. Akhirnya terus diterima, direkrut, dan menjadi pegawai kampus, tapi tetap menggunakan simbol-simbol kebanseran. Demikian. Mahasiswanya bagus dan banyak, saya melihatnya Mbak, selama 10 tahun ini banyak sekali yang berprestasi. Ada yang bisa bersekolah ke luar negeri, rata-rata HI itu ada yang ke Sydney, ada yang kemana Mas, saya lupa namanya, tapi dulu alumni kita. Satu yang mungkin menjadi saya melihat sebuah kelebihan di sini. Mahasiswa setiap ketemu dosen, ketemu itu cium tangan. Itu sebuah tradisi yang luar biasa, yang budaya timur yang harus tetap dikembangkan. Yap, hak. Sang kanan, hak. Buka, brak. Istirahat, cepat, hak. Selamat, pagi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu selalu melaksanakan controlling atau keliling. Yang terakhir adalah info tentang refresh ataupun penyegaran untuk sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 26 Januari 2022. Untuk klarifikasi atau istilahnya penjelasan, silakan mungkin kalau ada. Yang pertama, yang kedua kalinya adalah terbitnya POB ini Idealnya yang mengarahkan itu atasan. Kalau personil ya koordinator atau kasubag atau kabag. ya yang dicapai untuk kegiatan seperti ini, pelatihan untuk Satuan Keamanan Unwahas adalah yang pertama meningkatkan kualitas SDM di bidang satuan keamanan tentunya, karena di Unwahas satuan keamanannya adalah Banser, Barisan Serbaguna dari sayapnya NU. Harapan ke depan adalah satu, peningkatan kapasitas personal SDM-nya, sehingga untuk peningkatan kinerja secara personal akan meningkat, kedisiplinan meningkat,
kemudian pemahaman terkait dengan satuan keamanan semakin mantap gitu. Kemudian peningkatan secara kinerja yang lebih diantaranya adalah menjaga stamina fisik dan yang lainnya, dan penunjang program-program berikutnya untuk satuan keamanan. Karena kita semakin tahun bertambah lokasi, bertambah gedung, secara otomatis keamanannya harus ditingkatkan, baik secara fisik maupun pemahamannya juga harus bagus gitu, satuan keamanan gitu. Laporan kepada Kepala Bagian Umum. Hormat. Gerak. Nah, sampai hormat, Pak. Oke, saya balas. Tegak. Gerak. Kami menyampaikan materi ini kan materi tentang satuan keamanan, satuan pengamanan. Jadi mereka itu adalah personil yang ditunjuk dari universitas untuk bagian keamanan. Bidang-bidang keamanan itu banyak, Mbak, banyak faktornya. Jadi kita menyampaikan paling utama adalah karakter tentang personil keamanan seperti apa. Nggak jauh-jauh dari kedisiplinan, loyalitas, dan faktor yang mendukung untuk dia menjadi personil keamanan. Contoh, kita melaksanakan latihan PBB, Permildas, ataupun melaksanakan pembentukan karakter dia. Ada hal-hal yang harus kita sampaikan yang notabene-nya harus inputnya nanti mereka tahu bahwa bidang keamanan adalah seperti ini. Saya mengamankan area yang menjadi area servis saya menjadi rasa aman dan menjadi punya tanggung jawab kepada pimpinan yang di sini. Pada hal itu, pada dasarnya mereka harus punya karakter tersendiri. Ya, pembentukan karakter itu dari sekarang contohnya dari segi ini pelatihan, seminar, mungkin tatap muka di kelas, praktek di lapangan, kita sampaikan seperti itu dengan harapan mereka tahu bahwa saya ini adalah satuan pengamanan di Universitas Unwahas. Yang saya lakukan adalah membuat area aman, melaksanakan patroli, melaksanakan penerimaan tamu dengan baik, pelayanan terutama, dan juga prosedur ketentuan aturan yang harus dilaksanakan sebagai personil keamanan. Banser tidak hanya terlibat dalam penjagaan, pengaturan, dan keamanan kampus, maupun acara-acara agama dan juga sosial yang digelar oleh warga NU. Banser selalu memberikan eksistensinya untuk membela dan sebagai benteng bagi para ulama. Tetapi di pihak lain, Banser selalu memberikan komitmen nasionalismenya untuk mempertahankan NKRI. Hal ini tercermin dari komitmen mereka untuk membantu siapapun tanpa mengenal agama, tanpa mengenal perbedaan agama, suku, maupun golongan. Saya, Rena Hamdan, inilah Distrik Aswaja.